Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Teresia dengan NIM 432170101119. Di sini saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN dan potensinya sebagai bahasa internasional di Asia Tenggara. Yang pertama, latar belakang. ASEAN yang bersepakat untuk pengintegrasian kerjasama ekonomi ASEAN dalam pasar tunggal kenyataannya mempunyai perbedaan yang tajam dalam latar budaya politik maupun kebudayaan. Salah satu solusinya adalah dengan penetapan bahasa resmi ASEAN. Sebab dengan adanya aturan tersebut tentunya akan mempermudah komunikasi antar masyarakat ASEAN dalam hubungan satu sama lain. Pembahasan di sini ada 4 topik. Yang pertama ada sejarah bahasa Indonesia, yang kedua keberadaan bahasa Indonesia di ASEAN, yang ketiga analisis SWOT internasionalisasi bahasa Indonesia, dan yang keempat ada fakta pendukung bahasa Indonesia cocok menjadi bahasa ASEAN. Yang pertama saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu dapat dipakai untuk membantu administrasi bagi kalangan pegawai pribumi karena penguasaan bahasa Belanda para pegawai pribumi dinilai lemah. Dengan menyandarkan diri pada bahasa Melayu tinggi karena telah memiliki kitab-kitab rujukan, sejumlah sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa. Di sini ada beberapa peristiwa-peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya di tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi voor de Volkslectuur, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Lalu ada tanggal 16 Juni 1927, Yahya Datuk Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia. Kita lanjut. Tanggal 28 Oktober Medan. Dan yang terakhir ada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-7 di Hotel Indonesia Jakarta. Di kongres itu mengusulkan terbentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Lalu kita membahas mengenai keberadaan bahasa Indonesia di ASEAN. Dalam usianya yang genap 108 tahun, bahasa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada masyarakat global, sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antar bangsa, terutama di kawasan ASEAN. Bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa utama ASEAN karena mempunyai beberapa faktor. Yang pertama itu, bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana. Bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, yaitu 2.000 juta jiwa lebih, dan pada masa depan diperkirakan semakin bertambah. Sektor ekonomi makro di Indonesia berkembang pesat, menjanjikan lahan investasi bagi investor asing. Bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang luas. Produk sosial dan budaya Indonesia yang tersebar di negara-negara ASEAN dapat menjadi media mengenalkan bahasa Indonesia. Lalu kita akan membahas mengenai analisis SWOT internasionalisasi bahasa Indonesia. Kita patut berbangga karena kita memiliki bahasa sendiri untuk menjadikan bahasa nasional. Apalagi bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang besar di Asia Tenggara. Terbukti dengan lebih dari 200 jiwa lebih menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah direncanakan menjadi bahasa internasional. Rencana internasionalisasi bahasa Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Hasil analisis SWOT internasionalisasi bahasa Indonesia, yang pertama itu ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Yang pertama, kekuatan. Lebih dari 200 jiwa kini lebih menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan angka terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, bahasa Indonesia sangat mudah dikuasai, tidak mengenal kala, konjungsi maupun jenis kelamin kata benda. Lafal bahasa Indonesia juga tidak sulit, sehingga orang asing yang akan belajar menggunakan bahasa Indonesia akan mudah mempelajarinya.
Selain itu, data lain yang memperkuat kedudukan bahasa Indonesia adalah berdirinya sebagai Fakultas Studi Ketimuran, Kajian Asia Tenggara, dan Pusat Studi Indonesia di berbagai perguruan tinggi di luar negeri. Selanjutnya, kelemahan. Ada beberapa kelemahan. Yang pertama itu gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris membudaya dalam kehidupan sehari-hari akibat zaman globalisasi dan budaya konsumtif yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia, ditambah banyaknya informasi secara sadar atau tidak sadar, mau tidak mau bahasa Inggris berani masuk ke sistem sosial di kalangan masyarakat. Eksistensi bahasa Indonesia masih lemah. Dan yang terakhir, pengembangan proyek Melindo Melayu Indonesia yang mencelakakan bahasa Indonesia. Peluang. Penduduk dunia banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Lebih dari 200 jiwa lebih kini telah menggunakan bahasa Indonesia, merupakan angka terbesar di Asia Tenggara. Indonesia sudah mendunia. Beberapa kata dalam Indonesia ternyata banyak dipakai di sejumlah tempat di banyak negara. Lalu ada ancaman. Yang pertama itu memudarnya bahasa Indonesia. Yang kedua, menurunkan jiwa nasionalisme. Yang ketiga, penguasaan bahasa Indonesia. Lalu ada lagi bahasa Indonesia di dunia pendidikan. Sekarang kita membahas mengenai fakta pendukung bahasa Indonesia cocok menjadi bahasa ASEAN. Di sini ada 8 poin. Yang pertama itu dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam. Bahasa Indonesia dipelajari lebih dari 45 negara di dunia. Wikipedia bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-26 di dunia dan terbesar ketiga di Asia. Bahasa Indonesia bahasa ketiga yang paling banyak digunakan pada WordPress. Bahasa dan musik Indonesia dikirim keluar angkasa. Paling populer di Asia, Pusat Studi Indonesia di Afrika, dan terakhir ada lama di Jepang. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ini dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam. Pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam mengumumkan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua secara resmi pada bulan Desember 2007, kata seorang diplomat Indonesia. Bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan. Lalu, yang kedua ini, bahasa Indonesia dipelajari lebih dari 45 negara di dunia. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Andi Hadi mengumumkakan hal itu ketika tampil pada pleno Kongres 9 Bahasa Indonesia yang membahas Indonesia sebagai media diplomasi dalam membangun citra Indonesia di dunia internasional, Rabu tanggal 29 Oktober di Jakarta. Saat ini ada 45 negara yang ada mengajarkan bahasa Indonesia seperti Australia, Amerika, Kanada, Vietnam, dan banyak negara lainnya. Yang ketiga, Wikipedia sebagai bahasa Indonesia. Wikipedia bahasa Indonesia menduduki peringkat ke-26 di dunia dan terbesar ketiga di Asia. Menulis ensiklopedia bebas di internet semakin digemari masyarakat Indonesia. Bahkan ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia Wikipedia Indonesia telah menjadi ensiklopedia elektronik terbesar ketiga setelah Wikipedia bahasa Jepang dan Mandarin. Selanjutnya ada bahasa Indonesia bahasa ketiga yang paling banyak digunakan pada WordPress. Fakta bahwa setelah Spanyol, bahasa Indonesia adalah bahasa yang menempati urutan ketiga yang banyak digunakan dalam posting-posting WordPress. Indonesia pun adalah negara kedua terbesar di dunia yang pertumbuhannya paling cepat dalam penggunaan engine blog itu. Dalam 6 bulan terakhir tercatat 143.108 pengguna baru WordPress dari Indonesia dan telah ada 117.601.633 kunjungan melalui 40 kota Indonesia. Bahasa dan musik Indonesia dikirim keluar angkasa. Satelit Voyager adalah sebuah wahana luar angkasa tanpa awak, yaitu diluncurkan Amerika Serikat tahun 1977 dengan beberapa tujuan. Yang pertama, meneliti luar angkasa lebih dalam dan luar angkasa yang tidak dapat dilihat oleh mata, mencari keberadaan planet yang dapat dihuni, dan mencari planet yang berpenghuni. Paling populer di Asia. Perlu diketahui, di Australia bahasa Indonesia merupakan bahasa paling populer keempat.
Ada kurang lebih 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia di negara kanguru ini. Sama seperti di negara kita, bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Beberapa universitas Australia juga ada yang menyediakan jurusan bahasa atau sastra Indonesia. Hal ini membuat Australia menjadi salah satu negara yang paling populer mengembangkan bahasa Indonesia. Pusat Studi Indonesia di Afrika. Salah satu negara di benua Afrika, yaitu Mesir, tercatat sebagai negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia. Lama di Jepang. Di negara matahari terbit ini, sudah lama didirikan pusat-pusat studi Indonesia. Salah satunya didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang tahun 1969. Kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional dan utama ASEAN dengan berbagai kelebihannya. Di antara lain, yang pertama adalah bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana sehingga sangat mudah untuk dipelajari. Yang kedua, bahasa Indonesia mempunyai jumlah pengguna yang paling banyak di ASEAN. Yang ketiga, bahasa Indonesia mempunyai penyebaran geografis yang sangat luas. Yang keempat, pasar internasional di Indonesia yang besar, sehingga bahasa Indonesia sangat bisa digunakan di dalam proses perdagangan pasar internasional. Kemudian ada saran, pemerintah harus lebih mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai kesempatan, terutama pada pertemuan dengan warga negara di dunia internasional, khususnya wilayah ASEAN, sehingga bahasa Indonesia akan lebih populer. Hal ini juga wajib dibantu oleh bangsa Indonesia di wilayah ASEAN sebagai perwakilan negara dalam mensosialisasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mudah dipelajari yang nantinya akan menjadi bahasa utama di ASEAN. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.